Assalamualaikum guru hebat, guru kreatif, dan teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengedit video dengan KineMaster. Di video sebelumnya di part 1 saya sudah jelaskan tentang edit video pembelajaran dengan KineMaster dan animasi Zipito. Nah, untuk video kali ini part 2 saya akan menjelaskan lebih detail tentang cara mengedit video dengan KineMaster, baik itu video pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan stay tune terus di video ini ya. Sebelumnya, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi KineMaster di HP atau Android kalian. Nah, ini KineMaster yang saya pakai adalah KineMaster Pro by Royal Query. Oke, sebelah kanan dari gambar KineMaster ini adalah hasil project video yang sudah saya buat. Kalau untuk buat project baru silahkan klik tanda plus. Nah, kemudian kalian pilih rasio yang kalian inginkan. Untuk 16:9 itu adalah rasio untuk biasanya saya gunakan video di YouTube ya. Nah, kalau 9:16 itu untuk video short di YouTube, jadi dalam bentuk portrait bukan landscape. Di situ ada peringatan jika video, gambar, atau audio yang kalian gunakan di project itu kalian hapus atau kalian hilang atau pokoknya kalian pindahkan gitu ya dari Android kalian, maka secara otomatis file yang kalian gunakan tadi di project untuk video KineMaster ini itu juga akan otomatis terhapus juga, tidak terekam. Jadi pastikan video kalian save atau kalian ekspor terlebih dahulu sebelum gambar atau audio kalian hapus. Nah, oke, untuk tampilan awal KineMaster, nah seperti ini. Kemudian kalian bisa klik media sebagai media dasar. Nah, untuk media dasar yang saya gunakan, saya kasih contoh misal intro. Jadi video intro yang saya gunakan di YouTube saya. Nah, misal di sini ada video intro ya. Sebenarnya kalian juga macam-macam bisa digunakan video downloadan atau apapun gitu, tapi jangan lupa ingat no copyright-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi media yang kedua. Saya pakai background warna putih. Kenapa? Karena kalau saya pakai gambar khawatir saya ada copyright juga. Jadi saya pakai background putih aja, dengan nantinya saya kasih animasi sendiri. Nah, animasinya pakai apa? Kalian bisa klik gambar background tadi, kalian klik clip grafik. Nah, di sini banyak banget macam animasinya. Atau kalau misalkan kalian belum tahu apa sih isinya, kalian bisa di get more, di situ kalian bisa unduh. Nah, ini kebetulan saya kasih contoh di Let's Travel. Nah, di sini saya pakai contohnya ini ya. Nah, ini reviewnya. Nah, di situ ada teks yang harus kalian isi. Di sini kalian bisa mengisi contohnya channel kalian atau judul dari video kalian. Ini saya misalkan Amalia Irawansyah Official. Nah, jangan lupa kalian ubah juga fontnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kalian checklist jika kalian sudah oke. Nah, jadi ini saya pakai channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, kemudian kalian klik oke kalau sudah selesai. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian selain untuk memberikan animasi klip grafik pada media dasar, kalian juga bisa mengubah warna. Nah, di kotak putih itu kalian klik, maka kalian bisa mengubah warna. Di sini misalkan saya ubah warna menjadi biru muda. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita geser. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa berubah warna. Nah, kemudian bagaimana cara untuk saya memberikan video lagi dalam media yang sudah saya buat? Kalian bisa klik layer atau tumpukan, kemudian klik media. Nah, di situ kalian bisa nambahkan gambar atau video yang kalian inginkan. Contoh, saya akan menambahkan avatar. Untuk membuat avatar dari Zipito, kalian bisa mengklik video yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang cara membuat animasi video pembelajaran dengan Zipito dan KineMaster. Nah, di sini avatar yang sudah kalian masukkan, silakan kalian klik chroma key seperti sebelumnya ya, untuk menghilangkan background dari avatar. Kemudian kalian bisa pilih animasi keluar dan masuknya. Jadi supaya nanti avatar tadi masuk ke dalam video itu akan terlihat halus seperti itu. Nah, selanjutnya kalian bisa membesar kecilkan ukuran avatar dan mengatur posisinya. Nah, selain avatar, media yang akan kalian tambahkan di media dasar itu juga bisa dari berupa gambar ataupun hasil downloadan dari video kalian. Contoh di sini saya akan mengambil
video hasil download, dan jangan lupa untuk video yang kalian download itu harus yang no copyright ya, atau kalian tulis juga sumbernya dari mana. Ini video yang saya pakai kebanyakan saya ambil dari pixabay.com. Nah, ini saya ambil contoh misal video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya adalah bunga. Nah, di sini kalian juga bisa atur animasinya seperti sebelumnya. Jadi animasi masuk dan keluar kalian atur, kalian pilih contoh misal masuknya dari kanan, slide right atau slide left. Kemudian kalian bisa juga mengcropping atau memotong. Di sini saya atur ukuran atau bentuknya. Saya ambil contoh misal saya cropping bentuk oval atau lingkaran. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kalian atur besar kecilnya dari video tersebut dan juga diposisikan di mana, seperti itu. Jadi untuk media itu saya ulangi bisa berupa gambar ataupun video. Videonya bisa hasil rekaman kalian atau downloadan. Nah, kemudian untuk kedua layer yaitu efek. Nah, efek di sini contohnya memberikan efek buram atau mozaik pada media kalian. Ini jarang saya pakai. Nah, untuk layer yang ketiga adalah overlay. Overlay ini seperti stiker dan bisa bergerak ataupun tidak. Nah, di sini ada beberapa overlay yang sudah saya download. Kalian kalau mau mencari yang lain juga bisa diklik get more. Nah, itu banyak macamnya overlay. Saya ambil contoh di sini saya mau mengambil stiker mobil. Nah, tinggal kalian klik, kemudian kalian posisikan di letak yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa kalian atur juga besar kecilnya. Nah, kemudian kalian juga bisa memanjangkan durasi dari overlay tersebut sesuai dengan video yang kalian inginkan gitu. Jadi bisa dibesar kecilkan, panjang pendekkan durasinya. Yang keempat adalah teks. Nah, di layar juga ada teks, tujuannya untuk mengisi tulisan yang ada di video kalian. Contoh, misal ini adalah judul tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian tinggal nulis aja di teks. Kalian klik OK. Nah, kemudian kalian klik ciri-ciri makhluk hidup di teks tersebut ya. Kalian bisa atur besar kecilnya dan ukurannya serta hurufnya atau fontnya. Di sini saya ambil contoh misalkan fontnya Glugan. Nah, kemudian kalian bisa atur juga warnanya. Saya ambil contoh warna kuning. Nah, selain itu ada juga untuk memberikan outline atau garis. Tinggal kalian klik enable aja. Ada shadow, ada glow, dan juga ada background color. Nah, background color ini biasanya untuk menandai kalau ini sangat penting gitu ya. Ini saya hapus saja, saya tidak pakai background color. Selain itu, kalian juga bisa mengatur text optionnya. Jadi mengatur kanan, kiri, atau tengah. Nah, jangan lupa juga diberi animasi keluar. Saya kasih contoh misal ini yang up, kemudian animasi masuknya up, kemudian animasi keluarnya adalah down. Oke, itu tadi untuk mengatur teksnya di layer. Nah, kalian juga bisa memanjangkan durasi daripada teks tersebut sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kemudian di layer yang terakhir itu nanti juga ada yang namanya handwriting. Nah, nanti handwriting ini ditujukan untuk menandakan hal yang penting pada video kalian. Dia ada gambar kayak pensil seperti ini ya. Nah, contohnya ini adalah tanda panah. Misalkan kalian mau menunjukkan ini adalah contoh dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu bunga. Nah, itu ditandai dengan handwriting. Dia ini shape-nya atau bentuknya bisa tanda panah, kotak maupun bulat. Ini juga bisa dipanjangkan durasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah kalian bisa mengatur durasi atau panjang pendek dari masing-masing layer tadi. Kalian bisa klik review atau play ya untuk melihat hasilnya, apakah ada yang perlu tambah atau ada yang dihapus. Kalian bisa ngeklik play dulu. Nah, kemudian bisa di stop. Selanjutnya kita bisa menambahkan juga audio atau musik dengan klik audio yang tanda note itu. Nah, untuk musik jangan lupa kalian pilih yang no copyright jika video kalian masukkan ke YouTube. Nah, kenapa? Kalau copyright pasti nanti hubungannya di hak cipta gitu ya. Nah, musik ini saya bisa ngambil di downloadan, bisa di band sound, itu juga no copyright, atau di KineMaster sendiri ada. Kita bisa cari, bisa unduh di KineMaster. Nah, kalau sudah kalian atur volumenya.
Nah, volumenya saya rendahkan. Kenapa? Supaya tidak tabrakan dengan audio saya sendiri nantinya. Kemudian kalau kalian klik loop sampai loop to end, artinya apa? Musik tadi akan secara otomatis berakhir di video akhir kalian. Ya, untuk merekam suara kalian klik rec yang gambar mic itu, kalian klik start. Nah, kalian sudah bisa merekam suara kalian atau mendubbing gitu ya. Supaya nanti suara kalian tidak tertumpuk. Nah, kalian rekam di situ. Nah, di sini kalian bisa edit nih. Jadi suara kalian nanti bisa kalian atur volumenya jauh lebih tinggi daripada musik tadi, seperti itu. Kalau sudah kalian stop. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalian klik dari rekaman tadi ya, kalian atur untuk meninggikan di 200 gitu. Nah, karena rekaman tadi kecil sedikit, maka kalian bisa atur dengan memperpendek dari masing-masing ini Zipito ini ya. Kalian potong di trim atau split, potong yang bagian akhir aja. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang bawah juga demikian, kalian kecilkan sesuai dengan durasi dari suara tadi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, coba kita cek ya. Oke, sudah semua. Nah, kemudian kita cek, kita play terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Misal ini ya, nanti di ciri makhluk hidup salah satunya ada bunga seperti itu. Nah, nanti di audio di sini supaya tambah besar, ini yang saya katakan kalian bisa memaksimalkan sampai 200%, sehingga suara kalian itu jauh lebih besar daripada musik kalian gitu. Oke, selanjutnya untuk yang Zipito kalian jangan lupa nonaktifkan audio supaya tidak bertabrakan. Nah, selain itu untuk menambahkan transisi, ini ya ada media 1, media 2, supaya nanti kalau tidak ada transisi, nah dia kan langsung masuk ke media kedua gitu. Nah, supaya halus kita bisa nambahkan transisi efeknya. Misal di sini saya kasih transisi tentang album kenangan, contoh nih. Nah, maka kita lihat nih hasilnya. Ketika kita play, nah maka di sini halus gitu, tidak langsung berubah. Nah, gitu ya. Jadi ada transisi animasinya gitu, transisi efeknya. Contoh lain, misal berubah transisi kaca pecah gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sehingga video kalian tadi ketika ada berubah dari media satu ke yang lain itu lebih halus, jadi langsung kepotong-kepotong gitu, jadi halus pindahnya. Kalau sudah, klik export tanda panah atas tadi ya, kemudian kalian pilih HD 720, kemudian frame rate nya 30, untuk bitrate nya itu saya 9, ke atas gitu ya. Kalian klik export, kalian tunggu sampai ungu tadi selesai. Nah, kalau selesai kalian bisa cek lagi previewnya. Nah, bagaimana hasilnya, sesuai apa tidak. Kalau misalkan tidak sesuai, kalian juga bisa edit ulang, kemudian di save lagi atau di export lagi gitu. Intinya jangan sampai kalian menghapus video atau gambar yang kalian gunakan sebelum hasil project kalian ini kalian ekspor. Nah, sekian tutorial dari saya tentang cara mengedit video dengan KineMaster. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.